Billahil aliyil azim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Dahsyat. Oke, silakan untuk buka kameranya semuanya. Mizan, Zain, Muhammad Rashid, Muhammad Mizan, Rashid, Kenzi. Oke ya, Siapa lagi? sudah memberikan list kepada Semua. Indri. Zain, kalau kuat ditutup. Ustazah sudah memberikan list kepada Ustazah Indri nama-nama yang belum atau nama-nama yang nilai-nilainya itu masih ada yang kurang atau masih ada yang bolong. Itu dari bab 1 sampai dengan bab 7. Kalau untuk kita pas nanti itu dimulai dari bab 5 sampai dengan bab 7. Jadi materi yang digunakan adalah materi setelah PAS, setelah PTS. Nah, untuk 2 pekan ini sudah tidak ada penugasan, jadi silahkan waktunya digunakan untuk mengerjakan soal-soal atau mengerjakan tugas-tugas yang masih bolong atau masih belum ada nilainya. Ya, sesuai yang Ustazah WA-kan tadi kepada Ustazah Indri. Dan 2 pekan ini insya Allah kita akan menggunakan waktu kita untuk mengulang-ulang materi pembelajaran dari bab 4, bab 5 sampai dengan bab 7. Hari ini kita ke bab 5 dulu ya. Bab 5. Sampai lupa bertanya, apa kabarnya anak-anak soleh 4 Zaid pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Iya, semangat sekali. Oke, sekarang silakan dibuka bukunya bab 5 ya nak semuanya. Oke, sudah. Bab 5. 5 itu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini dia. Bersuci dari hadas kecil dan besar. Apa sih? Enggak. Masih ingat? Ada yang ingat bersuci itu apa? Bersuci itu Bersuci itu apa? Kalau bahasa Arabnya bersuci itu apa? Gaza. Apa Fif? Taharoh. Iya, toharoh. Artinya apa? Bersuci atau toharoh itu artinya kesucian atau kebersihan. Ya, kebersihan dari kotoran yang bagaimana? Kotoran yang berbentuk zahir atau kotoran yang berbentuk lahir dan kotoran yang berbentuk batin. Nah, kalau jenis kotorannya itu misalnya Naufal nggak sengaja menginjak kotoran cicak. Nah, kotoran cicak misalnya Naufal habis wudhu. Apabila Naufal habis wudhu tidak sengaja menginjak kotoran cicak. Maka Naufal yang tadinya Naufal memiliki wudhu, wudhunya menjadi batal karena najis. Cicak, dah jelas cicak. Kotoran cicaknya itu. Assalamualaikum, Bos. Apa, Fis? Ya. Halaman berapa? Halaman 70. Nah, jadi kotoran cicak itu tadi adalah najisnya. Jadi Naufal wudhunya batal itu adalah hadas kecilnya. Jadi kalau najisnya itu adalah bendanya yang najis, kalau hadas itu adalah yang membatalkan. Nah, jadi jenis-jenis bersuci. Bersuci ada 2, ada bersuci secara batin dan bersuci secara lahir atau secara bohir. Kalau bersuci secara batin yaitu seseorang muslim membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dari apa? Dari kotoran syirik,
dari kotoran dosa, dari kotoran akhlak tercela, dari kotoran Halaman iri. berapa lagi? Halaman 70, Nak. Semuanya dibuka di halaman 70. Bertanya halaman berapa? Halaman 70. Tahu. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau kesucian secara batin itu adalah mensucikan diri kita dari perbuatan dosa, mensucikan diri kita dari perbuatan iri, mensucikan diri kita dari perbuatan iri dan akhlak tercela. Nah, kesucian dalam hal ini dilakukan dengan tauhid, ikhlas dan bertobat yang benar kepada Allah. Kalau habis berbuat dosa langsung beristighfar kepada Allah. Lalu minta ampun dan bertobat kepada Allah dan berjanji bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya mensucikan batin atau mensucikan batin kita. Sedangkan kalau bersuci secara lahir atau bersuci secara zahir adalah suci dari kotoran dan suci dari hadas. Kotoran itu apa? Seorang muslim menghilangkan najis dari badannya, dari pakaiannya, dan tempat sholatnya. Jadi dibersihkan. Misalnya kalau ada kotoran, misalnya ada kotoran tadi, ada kotoran kucing misalnya. Ada kotoran kucing, kotorannya najisnya. Kalau kalian terkena atau tidak sengaja menginjak, maka kalian memiliki hadasnya kecil ya. Hadas nanti masih dibagi menjadi dua. Ada hadas besar dan ada hadas kecil ya. Jadi kalau yang najis itu adalah bentuk wujudnya. Kalau hadas itu dia tidak terlihat. Nah, suci dari hadas. Seseorang muslim menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Jadi kalau misalnya tadi tidak sengaja menginjak kotoran kucing atau menginjak kotoran cicak, maka kalau mau bersolat lagi harus berwudu, dicuci dulu. Misalnya kakinya yang terkena kotoran itu dicuci sampai bersih. Setelah dicuci sampai bersih, berwudu, kembali suci lagi. Nah, sedangkan kalau kalian memiliki hadas besar, bersucinya harus dengan mandi wajib, ya. Jika tidak ada air atau tidak bisa mempergunakan air karena alasan misalnya sakit atau tidak bisa menemukan air, maka bersucinya bisa diganti dengan tayamum. Iya, kalau misalnya tapi dengan catatan yang pertama tidak ada air. Betul-betul tidak ada air, sudah mencari ke sana ke sini tidak menemukan air sama sekali. Maka untuk tayamum. Terus misalnya sedang sakit parah. Kalau misalnya terkena air, maka sakitnya itu akan bertambah parah. Maka diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang wudu. Siapa yang tahu pengertian dari wudu itu apa? Berapa sudah? 70. Pengertian dari wudu. Mempergunakan air untuk menyucikan anggota badan tertentu dan dengan cara tertentu. Iya, mempergunakan air. Kalau berwudu itu sudah pasti menggunakan air. Jadi menggunakan air untuk mensucikan anggota badan tertentu dengan cara tertentu. Jadi ada tata caranya, ada urutannya, tidak sembarangan. Tidak cuma nyuci muka dibilang saya sudah wudu ya. Padahal cuman basuh muka aja, cuman mencuci muka aja. Itu namanya bukan wudu tetapi cuci muka. Nah, berwudu itu hukumnya wajib untuk siapa? Berwudu itu hukumnya wajib bagi siapa saja? Bagi orang yang mau ngapain aja? Sholat. Iya, yang pertama adalah orang mau apa lagi? Tawaf. Orang yang pada saat haji atau umroh akan mengelilingi Ka'bah
atau tawaf, maka orang itu wajib suci, wajib terus untuk orang yang akan mengaji, ya, untuk memegang Al-Quran harus memiliki wudu. Nah, oleh karena itu kesucian dari hadas itu menjadi syarat sahnya sholat. Jadi hati-hati. Kalau wudunya tidak benar, maka sahnya sholat itu akan dipertanyakan. Kalau wudunya sembarangan, maka sholatnya tidak sah. Karena wudu merupakan syarat sahnya orang sholat. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Ya, jadi hati-hati. Nah, wudu itu ada hukumnya wajib bagi orang yang mau sholat, bagi orang yang mau tawaf, bagi orang yang mau memegang mushaf Al-Quran. Sedangkan wudu hukumnya sunnah bagi orang yang akan melaksanakan ibadah-ibadah seperti orang mau berzikir. Kalau mau berzikir itu disunahkan untuk berwudu. Kalau berwudu mendapatkan pahala yang lebih besar, kalau tidak wudu tidak dosa. Artinya sunnah ya. Terus kalau orang mau berdoa, itu nggak pakai baju. Orang mau tidur, nah, ini siapa yang mau tidur setiap malam berwudu dulu? Iya. Barusan keluar ya. Ustaz itu kemana? Ngelek. Oke, lanjut lagi ya. Jadi wudu itu hukumnya sunnah bagi orang yang mau berzikir, bagi orang yang mau berdoa, bagi orang yang mau tidur. Nah, siapa yang setiap mau tidur malam berwudu terlebih dahulu? Ada? Yang sebelum itu, oke, alhamdulillah. Sebelum tidur berwudu terlebih dahulu ya. Terus orang yang akan mengusung jenazah itu disunahkan juga untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, terus wudu itu ada fardu wudu. Apa itu fardu wudu? Fardu wudu artinya sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan ketika berwudu. Jika ada yang tidak dilaksanakan, salah satunya misalnya tidak dilaksanakan, maka wudunya tidak sah. Yang pertama adalah niat melaksanakan wudu. Bagaimana niat berwudu? Niat berwudu bagaimana niat berwudu? Iya, itu adalah niat berwudu. Niatnya dilaksanakan di dalam hati. Terus setelah itu membasuh wajah. Membasuh wajahnya tidak cuma basah. Membasuh wajahnya dari sini, dari rambut yang paling depan sampai dengan di bawah dagu. Harus terkena air semuanya. Tidak boleh asal basah. Setelah itu sampai sini, dekat telinga sini sampai kena juga. Bukan hanya yang depan-depan aja. Kalau yang depan-depan aja itu namanya cuci muka, bukan berwudu. Terus membilas kedua tangan sampai dengan ke siku. Ke siku ya, tahu namanya siku kan semuanya. Nah, jadi harus melewati siku. Kalau tidak sampai maka wudunya tidak sah. Ya. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Sunnahnya dari depan dibawa ke belakang, dibawa ke depan lagi. Rambut silahkan pendek. Danis kenapa enggak potong rambut Danis? Danis rambutnya itu sudah panjang, enggak rapi sudah. Nah, setelah itu yang kelima fardu wudu adalah membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. Jadi mata kaki, tahu mata kaki kan?
Jadi mata kaki itu harus basah. Ya, jadi harus basah mata kakinya. Yang terakhir tertib atau berurutan. Jadi tidak boleh urutannya itu dibolak-balik. Misalnya membasuh kaki dulu, baru tangan, baru kepala. Itu tidak boleh. Sesuai dengan urutannya. Kalau tidak sesuai dengan urutannya, maka wudhunya tidak sah. Karena tertib dalam berwudhu itu termasuk fardu dari wudhu. Ya. Nah, sekarang sunnah wudhu. Apa artinya sunnah? Artinya apa? Halo, halo. Kenapa diam? Hai. Sunnah wudhu artinya apa? Sunnah wudhu? Artinya sunnah wudhu artinya sesuatu yang utama dilaksanakan baik ketika wudhu. Ya, jadi sunnah wudhu itu adalah sesuatu yang utama untuk dilakukan baik sebelum berwudhu atau ketika saat berwudhu. Apa saja sunnah berwudhu? Sunnah berwudhu di sini disebutkan ada 14. Yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi Baca niat tangan bersiwa berkumur kecuali kepala dan iya, sebelum mulai menggosok yang kameranya masih mati, minta tolong untuk dinyalakan ya. Marik, Lilian dan Ahza, minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Mencuci lagi berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Terus menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi, itu juga termasuk sunnah. Ya. dalam menggunakan air membaca doa setelah berwudu. Iya, jadi setelah itu membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Itu juga menyela-nyela jamur ketika membasuh muka. Nah, nanti kalau kalian punya jamur yang besar, digini-giniin. Menyela-nyela jemari tangan dan kaki, jadi di tengah tangan sambil diginiin. Sela-sela tangan dan sela-sela jarinya itu juga termasuk berwudu. Menggosok anggota wudu, mengusap bagian dalam telinga dengan telunjuk seperti ini, dikorek-korek seperti ini, itu juga termasuk sunnahnya berwudu. Terus berkesinambungan antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lainnya. Berarti misalnya habis hidung, habis membasuh hidung, jangan ditinggal lari dulu, misalnya dipanggil ibunya. Habis membasuh hidung, iya Bu, lari tinggal. Habis itu nanti habis keluar dari tempat wudu, balik lagi wudunya lagi. Itu jangan dilakukan ya. Jadi harus diselesaikan wudunya terlebih dahulu. Terus hemat menggunakan air dan membaca doa setelah wudu. Ya. Nah, doa setelah wudu sudah hafal semuanya ya. Doa setelah Asyhadu an la ilaha illallah
la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Oke, nah sekarang urutan tata cara berwudu. Apa aja urutan tata cara berwudu? Ini harus hafal Di dalam hati. Iya, di dalam hati. Ingat yang lagu, masih ingat lagunya anak-anak kelas 2 dulu? Mengeluarkan air ke hidung. Iya, itu dihafalkan ya tata cara. Dengerin sudah dulu. Yang dihafalkan pengertian pengertian bersuci itu Masuk kedua telinga, terus membasuh kaki kanan. fardu wudu, nah sambil dicatat untuk bahan belajar. Ini kan sudah Sambil dicatat di buku tulis pengertian bersuci. Sudah, sambil mencatat buat bahan belajar. saya dari buku aja. Sudah semuanya. Sudah semuanya. Nah, yang pertama adalah pengertian bersuci. Fadil nggak mencatat ke Fadil? Saya itu sih nggak ada kata. Setelah pengertian bersuci, pengertian wudu. Terus fardu wudu. Setelah fardu wudu, sunnah wudu. Setelah sunnah wudu, urutan wudu. Wudu. Saya. Saya sudah habis. Itu nanti kita lanjutkan lagi. Nah, jadi urutannya ini ya. Yang pertama adalah niat, membaca basmalah, mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur-kumur sebanyak 3 kali, istinsyar sebanyak 3 kali, membasuh wajah sebanyak 3 kali ya, baca basmalah sambil cuci tangan. Terus ingat kah? Saya sudah lupa lagunya. Nggak Ya, lupa. kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, jangan sampai kepala. Jangan sampai sampai ke siku. Kepala dan telinga terakhir cuci kaki berdoa. Ya, iya Zaki masih ingat, Ustazah sudah lupa. Itu ya yang dulu pernah Ustazah ajar PAI kelas 2 ya. Nah, itu tadi adalah urutan-urutan berwudu. Nah, sekarang kita akan lanjut hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu adalah yang pertama adalah keluarnya apapun yang keluar dari kemaluan atau dari kubul atau dari dubur atau dari anus. Mohon maaf ya, misalnya kalau kencing itu membatalkan wudu, buang air besar itu membatalkan wudu, kentut membatalkan wudu ya. Terus tidur. Orang yang tidur misalnya tadi malam mau tidur berwudu, terus tiba-tiba bangun langsung salat subuh. Nah, itu tidak boleh karena orang tidur itu sudah membatalkan wudunya. Jadi sebelum salat subuh harus berwudu terlebih dahulu, kecuali kalau dia itu tidurnya dalam posisi ya, kecuali kalau tidurnya dalam posisi duduk yang tegak seperti ini.
Kan kalau tidur kayak gitu nggak mungkin ya. Jadi kalau tidurnya duduk dengan posisi tegak itu baru boleh tidak berwudu, tidak batal wudunya. Tetapi kalau menyender atau baring, wudunya batal. Setelah itu adalah hilang akal karena gila. Hilang akal, ODGJ. Nah, itu juga wudunya batal. Terus orang yang sedang mabuk itu wudunya juga batal. Pingsan. Orang yang sedang pingsan wudunya juga batal. Nah, misalnya kalau pingsan upacara, Dibius. terus pingsan, nah wudunya juga batal. Atau enggak misalnya mau operasi, misalnya ada orang yang sedang sakit, sebelum masuk kamar operasi dia berwudu terlebih dahulu. Terus sama dokternya dia disuntik bius, maka dia setelah itu dia pingsan, dia tidak sadarkan diri setelah dibius, maka bangun dari biusnya itu ya, pada saat dia siuman itu maka wudunya tidak sudah batal ya. Terus lagi misalnya tidak sengaja bersentuhan kulit dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, itu juga membatalkan wudu. Misalnya nggak sengaja laki bersentuhan dengan temannya, itu juga batal. Tetapi kalau temannya sama laki-laki enggak ya, laki-laki dan perempuan itu yang membatalkan wudunya. Terus memegang kemaluan, tangannya, telapak tangannya memegang kemaluan, itu juga membatalkan wudu ya. Jadi kalau habis wudu sudah nggak usah dipegang-pegang lagi, nggak boleh memegang. Oke, sekarang kita lanjut kepada mandi wajib. Pengertian mandi wajib. Nah, ini ya. Yang dicatat lagi adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Dicatat lagi. Hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu, Zaid Ganteng. Oke, sekarang lanjut mandi wajib. Pengertian dari mandi wajib itu adalah mandi yang wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib disebut juga dengan mandi janabah. Ya, mandi wajib disebut juga dengan mandi janabah. Karena orang yang sedang berhadas dalam bahasa Arab itu disebut dengan junub atau janabah. Iya, jadi hal-hal apa yang mengharuskan kalian untuk mandi wajib atau mandi janabah? Ada 3. Yang pertama adalah non-muslim ketika masuk Islam. Ada orang orang yang semula dia beragama Kristen misalnya, terus dia memutuskan untuk memeluk agama Muslim, maka itu orang itu wajib untuk melaksanakan mandi wajib atau mandi janabah. Yang kedua, setelah bersih dari haid dan nifas bagi orang perempuan. Jadi misalnya ada perempuan yang sedang haid. Setelah bersih dari haid dan nifas Ya, jadi kalau misalnya ada perempuan sedang haid, maka setelah selesai haidnya, dia harus mandi wajib terlebih dahulu, baru boleh melaksanakan sholat, baru boleh mengaji, baru boleh berpuasa. Tapi dengan syarat dia harus melaksanakan mandi wajib terlebih dahulu. Setelah itu orang yang nifas atau ibu kalian yang baru melahirkan itu namanya sedang nifas. Kalau sudah selesai nifasnya, maka wajib untuk melaksanakan mandi wajib atau mandi janabah. Terus adalah pada saat meninggal. Dibandingkan berhadas besar. Mandi janabah terus mandi janabah ketika mau sholat haji harus mandi wajib dulu. Mandi besar itu apa? Meninggal, pada saat meninggal itu juga namanya mandi besar. Jadi para ulama bersepakat bahwa seorang muslim meninggal dunia itu wajib untuk dimandikan. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah meninggal dunia pasti ada dimandikan kan? Nah, itu ada diniatkan untuk mandi besarnya.
mandi janabahnya bagi jenazahnya itu tadi. Jadi mandi terakhirnya. Sudah nggak bisa mandi sendiri tapi sudah dimandikan ya. Terus hal-hal yang disunahkan untuk mandi wajib. Jadi mandi wajib itu disunahkan. Sunah-sunah mandi wajib itu ada 6. Yang pertama, ketika akan melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, bagi kalian yang mau sholat Jumat, terus kalian mandi wajib itu kalian mendapatkan pahala sunnah. Jadi mau pergi Jumatan, mandi wajib itu diniatkan mandi wajib akan mendapatkan pahala sunnah. Terus yang kedua, ketika akan melaksanakan ihram saat melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Jadi saat ihram, saat melaksanakan ibadah umrah dan haji itu disunahkan untuk mandi wajib terlebih dahulu. Yang ketiga adalah setelah memandikan jenazah. Kalau tadi jenazahnya itu sudah dimandikan wajib, orang-orang yang setelah selesai memandikan jenazah tadi disunahkan untuk mandi wajib juga, ya. Terus ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, misalnya mau berangkat ke masjid melaksanakan sholat Idul Fitri, Lebaran. Nah, pagi-paginya itu jam 6 kalian mandi wajib keramat diniatkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Maka kalian mendapatkan pahala sunnah mandi wajib. Setelah itu ketika akan masuk kota Makkah, nah nanti kalau kita akan pergi haji dan umroh, pada saat kita akan masuk kota Makkah itu disunahkan juga untuk melaksanakan mandi wajib. Terus ketika akan tawaf di padang Arafah, nah pada saat kalian akan melaksanakan tawaf itu juga disunahkan untuk melaksanakan mandi wajib. Jadi tawaf di padang Arafah pada saat ibadah haji. Nah, bagaimana tata cara mandi wajibnya? Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li qad'il hadasil akbari anil misalnya dari bersuci dari haid, misalnya ainil haidi lillahi ta'ala. Jadi diniatkan bersuci dari apa? Niatnya dibaca di dalam hati. Setelah itu mencuci kedua telapak tangan 2 atau 3 kali telapak tangan, sela-selanya dibersihkan. Cuci. Setelah itu bersihkan kemaluannya, nyebokin. Setelah itu berwudu seperti biasa, seperti kalian pada saat akan melaksanakan sholat. Setelah itu baru meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jadi semua anggota badannya itu harus terkena air semua pada saat kalian melaksanakan mandi itu tadi. Jadi tidak boleh ada anggota tubuh yang tidak terkena air. Jadi semuanya harus disiram dan terkena air. Setelah itu, setelah semua anggota badannya sudah terkena air, lalu berjongkok dan mencuci kedua kaki. Itu tadi adalah tata cara dari mandi wajib. Yang keempat ada yang namanya tayamum. Apa pengertian dari tayamum? Nah, kemarin tayamum itu ada beberapa anak yang masih belum belajar cara tayamumnya setelah melaksanakan praktik. Ya. Mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan tanah dan debu. Nah, kemarin ada yang tayamumnya itu diulang sampai 3 kali. Mengusap tangannya diulang 3 kali, mengusap wajahnya diulang 3 kali. Kalau tayamum itu sekali. Meletakkan di meja, misalnya meletakkan di tempat yang ada debu sucinya, lalu ditutup. Gitu kan? Setelah itu apalagi gerakan tayamum yang kedua, membasuh wajah. Nah, wajah itu dimulai dari sini, dari sisi depan hidung, diratakan
sini. Sekali saja. Nggak usah diulang sampai 3 kali. Lalu meletakkan lagi tangannya, meniup. Nah, meletakkan tangan itu boleh diulang 2 kali, boleh diulang cuma sekali saja. Jadi ini tangannya dari sini ujung. Nah, lalu baru yang kiri dari yang kanan, terus kemudian yang kiri. Nah, sudah selesai, tidak usah diulang sebanyak 3 kali ya. Jadi kalau tayamum itu mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah atau debu dengan niat untuk bersuci. Tayamum itu berguna sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika benar-benar tidak menemukan air atau ketika terdapat alasan tertentu atau uzur syar'i, seperti yang orang yang sedang sakit dan tidak boleh terkena air. Terus tayamum itu diperbolehkan ketika waktu apa saja. Yang pertama, ketika kalian bepergian terus tidak menemukan air sama sekali di perjalanan. Yang kedua, tidak memungkinkan menggunakan air. Sakit tidak boleh kena air. Iya, karena sakit. Misalnya habis kecelakaan, lukanya besar, menganga. Kalau terkena air nanti lukanya tidak sembuh-sembuh, maka diperbolehkan untuk menggunakan tayamum. Tetapi kalau sakitnya cuma pilek, kalau sakitnya cuma batuk, ya tetap wudhu loh ya. Nanti sakitnya, Ustazah saya tayamum aja ya. Kenapa? Saya sakit Ustazah, sakitnya apa? Batuk. Nah, itu tidak boleh kalau gitu tayamum. Jadi sakitnya itu dilihat-lihat dulu. Sakit yang benar-benar parah, apabila terkena air itu menyebabkan sakitnya semakin parah, itu baru boleh menggunakan tayamum. Tapi kalau sakitnya nggak terlalu parah, kalau cuma batuk, pilek aja itu tidak boleh tayamum. Ya, terus yang ketiga adalah khawatir dengan bahaya yang akan menimpa saat menggunakan air. Kayak tadi ya, misalnya khawatir sakitnya tambah parah, khawatir cuaca yang sangat dingin sehingga menyebabkan kesehatannya menurun, atau tidak mempunyai air kecuali sedikit untuk diminum, itu baru boleh untuk bertayamum. Nah, tayamum itu wajib tayamum itu adalah ada 5. Yang pertama adalah niat, nawaitu tayamuma li istibahati shalah lillahi ta'ala. Itu ya niatnya tayamum ya. Terus mengusap wajah, mengusap kedua tangan, tertib atau tidak terburu-buru dalam mengusapnya, tidak ada jeda antara mengusap wajah dan tangan tadi. Setelah itu hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama saja dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Misalnya buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu maka tayamumnya juga batal. Terus ada tambahan lagi, kalau misalnya di tengah perjalanan tiba-tiba kalian menemukan air, maka tayamumnya juga menjadi batal. Yang semula tayamumnya tadi sah, kalau sudah menemukan air maka kalian harus wajib untuk berwudu. Terus misalnya hilangnya uzur yang menjadi alasan bertayamum, misalnya tiba-tiba sakitnya sudah sembuh, yang semula kalian boleh bertayamum, maka tidak diperbolehkan lagi untuk bertayamum. Terus cuaca yang sudah tidak dingin lagi, maka diperbolehkan maka harus berwudu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah akhiri. Nah, Ustazah kemarin sudah men-share ya. Ustazah hari Senin kemarin sudah men-share kepada Ustadz Rahmat. Ustazah tadi pagi sudah men-share kepada Ustazah Indri untuk tugas-tugas yang kalian masih ada yang kosong, jadi minta tolong untuk dikerjakan dan diselesaikan tugas-tugasnya ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Jaga kesehatan ya semuanya ya, karena sebentar lagi mau ulangan. Terus
yang belum sholat duha, silakan untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan pembelajaran. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ada kurang lebihnya sudah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye bye.